Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, yang hanya kepadanya lah kita menyembah, kita memohon ampunan dan kita memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada uswah hasanah kita, manusia pilihan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang gelap gulita menuju pada zaman yang terang benderang dengan risalah Islam yang dibawanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, perkenalkanlah saya selaku pembawa acara pada kesempatan malam hari ini, yaitu dalam acara forum group discussion. Dalam hal ini nanti sebagai narasumber kita adalah beliau Bapak Setia Ari Nugroho. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PKS. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah acara pada malam hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan diawali bacaan basmalah tadi, acara pada malam hari ini sampai nanti di akhir acara senantiasa mendapatkan keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, nanti beliau Bapak Setia Ari Nugraha akan menyampaikan pemaparan, dan nanti setelah beliau menyampaikan, nanti mohon keaktifan panjenengan untuk berdiskusi, untuk bertanya. Silakan nanti ditanyakan, terutama yang berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Baik, agar kita semuanya tidak sepaneng, saya mohon semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Tanpa kecuali semuanya berdiri. Ya, kalau sudah berdiri silakan duduk lagi. Terima kasih. Ya, tidak sepaneng kan Ibu nggih? Nggih. Baik, kemudian yang kedua, saya punya hadiah pantun untuk Bapak Ibu semuanya nggih. Untuk membuka acara saya punya hadiah pantun. Pantunnya begini. Mohon nanti ketika saya selesai mengucapkan satu kalimat, kalian nyaut cakep gitu nggih. Paham nggih? Nggih. Buah salam harum baunya. Cakep. Buah tomat di dalam gelas. Selamat malam hadirin semuanya. Mugi sami sehat lan waras. Awit napa wong sehat angger ora waras, sempurna mboten Pak Bu? Cakep. Mboten nggih. Nikmat yang paling utama adalah nikmat sehat dan waras. Baik, untuk menyingkat waktu segera kita persilakan pada beliau Bapak Setia Ari Nugraha, atau nek wong petan nggih Setia Ari Nugroho kita nggih. Nugroho yang benar. Nugroho nggih. Nugroho kan? Nggih. Nek kula Banyumas berarti Nugraha mawon nggih. Monggo kepada Pak Ari dipersilakan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya berbahagia sekali dapat bersilaturahim dengan warga Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Banyumas, dan lebih khusus lagi daerah Dapil berapa ya Bu ya? 3 yang meliputi 6 kecamatan ya. Malam hari ini tentu menjadi sebuah kebahagiaan buat saya setelah sekian lama kita tidak bertemu, dan tentu saya berharap panjenengan semuanya dalam kondisi sehat walafiat nggih. Ngantuk napa mboten? Andan. Nek ngantuk snacknya dibagi Mas. Malah sudah habis ya. Dereng nyore kok, Tat? Oh, belum nyore ya. Wah, ini panitianya ada sore apa ada malam ini. Ya. Ya.
Jadi malam hari ini saya sengaja silaturahim menyapa warga masyarakat Jawa Tengah, khususnya Banyumas, karena saya kan berasal dari dapil sini. Panjenengan yang dulu memperjuangkan saya, memilih saya, tentu saya punya kewajiban untuk terus berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan panjenengan terkait dengan berbagai macam isu, problematika, harapan-harapan dari seluruh warga masyarakat di Jawa Tengah, khususnya yang wilayah selatan. Malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya yang barangkali ada relevansinya, keterkaitan kita semuanya, dan beberapa isu-isu yang mungkin akan berdampak terhadap kita semuanya. Jadi malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang isu pendidikan ya. Kenapa ini pendidikan saya angkat dan harus menjadi sebuah perhatian buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya ingin berangkat dari tujuan kita bernegara. Kita harus tahu apa sih tujuan kita bernegara. Didirikan negara Kesatuan Republik Indonesia itu untuk apa sih? Apa kita bernegara? Apalagi kita yang mungkin ya aktif di partai politik, maka kita harus tahu janjinya apa maksudnya negara ini didirikan. Kalau secara dokumentasi, secara yuridis formal, negara ini didirikan cuma 4 tujuannya: melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Yang kedua, mensejahterakan masyarakat, kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, ikut serta dalam ketertiban dunia. Nah, saya ingin ngambil tema pendidikan ini karena bulan Mei Juni ini adalah masa-masa kita orang tua, masyarakat sedang ramai memberikan perhatian terhadap masalah pendidikan. Panjenengan kagungan putra mboten? Mboten, nggih si kagungan putra ibune nggih Pak nggih. Dadi anggernya takone Pak Karin duwe anak pira nyong ora beranak begitu kan. Sing duwe anak bojone nggih kan. Dadi aku ora duwe anak, sing duwe anak bojone. Ibune nggih Pak? Restu kula mboten. Oh. Oh, dari mana nggih? Nggih, mugi-mugi kagungan lah nggih. Bismillah. Amin. Jadi hari-hari ini, Mei Juni ini memang menjadi perhatian buat orang tua ketika putra-putrinya itu akan masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Baik yang nanti masuk SD, SMP, SMA, ke perguruan tinggi. Pasti kan? Dan saat-saat pendidikan alih jenjang seperti ini dibuka di bulan Mei Juni ini, orang tua pada khawatir, orang tua pada bertanya-tanya terkait dengan apa kebijakannya, bagaimana secara teknisnya. Nah, kami di Provinsi Jawa Tengah, DPRD, kewenangan provinsi itu dalam konteks pendidikan adalah menangani SMA, SMK, dan sekolah khususnya yang sekolah luar biasa. Ya. Jadi provinsi itu punya kewenangan itu, sekolah-sekolah menengah. Tapi kalau SMP, SD kewenangannya kabupaten, ya kabupaten. Nah, maka kembali ya, ketika kita berbicara tujuan didirikan negara, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sejatinya setiap warga negara, anak-anak kita itu memiliki hak untuk dicerdaskan. Kita berharap dengan anak-anak kita, anak cucu kita, warga masyarakat ini memiliki bekal pendidikan yang cukup, ya, maka SDM bangsa dan negara kita pasti akan lebih baik lagi. Dan ketika SDM ya ini lebih baik, pasti kualitas hidupnya akan lebih baik secara teori. Bisa dibayangkan sebuah keluarga yang anak cucunya itu mendapatkan pendidikan yang cukup dengan keluarga yang tidak memiliki pendidikan secara teori, kira-kira lebih sejahtera mana? Secara teori pasti lebih
sejahtera yang berpendidikan dibanding yang tidak berpendidikan. Meskipun ada beberapa kasus, ya kan, orang yang pendidikannya lebih tinggi belum tentu lebih kaya sejahtera dari yang rendah. Tapi secara umum pasti, ya, pasti wawasannya, kemudian teknologinya, kemudian juga inovasinya, dan juga cara berpikirnya akan berbeda dengan mereka-mereka yang memiliki pendidikan yang rendah. Nah, maka ketika pendidikan ini menjadi sesuatu yang strategis, sesuatu yang penting, maka masyarakat kita juga harus berikan perhatian. Kita lihat betapa negara-negara yang mau menginvestasikan, ya, uangnya untuk pendidikan, pasti negara itu akan maju. Contohnya, ya, contoh Korea Selatan. Korea Selatan itu dulu tahun 1960 itu negara miskin. Tetapi setelah itu Korea Selatan menginvestasikan besar-besaran anggaran negaranya untuk pendidikan, maka hari ini kita mendapati Korea Selatan langsung menjadi negara maju. Saya tanya, Indonesia negara maju, negara sedang, apa negara makmur? Berkembang. Tapi nggak miskin, ya? Nggak miskin kan? Mandan, ya, mandan. Tapi kita berbicara tentang kemiskinan, Jawa Tengah itu angka kemiskinannya adalah 9,58%, atau setara dengan 3 juta warga dari 38 juta warga itu dalam garis kemiskinan. Dan Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota. Ada berapa? 35 kabupaten kota. Dan wilayah selatan seperti Banyumas, Purbalingga, Banjar, Kebumen, itu angka kemiskinannya justru malah di atas Jawa Tengah, di atas 9,58. Misalnya Banyumas itu 11,9, ya. Kemudian juga Cilacap hampir sama, Kebumen lebih parah lagi, Banjar juga hampir sama, lebih itu. Nah, maka salah satu hal yang harus kita upayakan memutus rantai kemiskinan, salah satunya adalah dengan pendidikan. Maka saya berharap Bapak Ibu sekalian, ya, ini harapan saya, mari kita berupaya mendorong anak cucu kita agar memiliki pendidikan yang minimal SMA atau SMK, minimal. Karena ketika pendidikan itu semakin tinggi, maka dia nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa saya katakan mendorong pertumbuhan ekonomi? Karena orang yang berpendidikan tinggi pasti akan memiliki knowledge, pengetahuan, keterampilan yang lebih baik untuk adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan perkembangan zaman. Gini Pak, pasti akan begitu. Jadi ketika anak-anak kita itu memiliki pendidikan yang tinggi, dia akan adaptif dengan situasi hari ini yang mungkin basis perkembangan ekonomi itu harus dengan teknologi. Dia akan mampu untuk berkompetisi secara global. Karena negara lain juga nanti akan memiliki SDM yang nanti akan bisa menjajah negara kita. Kompetisi global itu nanti batasannya bukan antara kabupaten dan kabupaten, antar negara, Indonesia dengan Malaysia, dengan Vietnam dan seterusnya, ya. Yang kedua, kenapa pendidikan penting? Pendidikan itu nanti akan memutus rantai kemiskinan. Karena apa? Karena dengan pendidikan, ya, orang lebih cenderung memiliki skill, life skill, keterampilan hidup. Maka ini akan mengurangi pengangguran. Mereka akan memiliki daya kompetisi, kreativitas, inovasi yang lebih baik daripada dia tidak memiliki pendidikan, ya. Dan pendidikan bagi perempuan ini ibu-ibu, ya, kalau kira-kira putranya itu lulusan SMP, setelah itu nganggur, ya, bingung nggak? Bingung, terus nikah kan? Tapi kalau sekolah kuliah mungkin pernikahan dini macam-macam itu akan berkurang. Ya, karena apa? Karena sekolah.
karena akan sekolah begitu ya. Sehingga ya pendidikan jadi sangat penting buat kita semuanya. Nah, maka tentu kita berharap sebagai masyarakat ya, dan kita memiliki harapan terhadap kemajuan anak cucu kita berharap bahwa masa pendaftaran yang bulan Mei ya, di akhir Mei nanti sampai Juni ini ya, Bapak Ibu segera mensosialisasikan, mendorong agar keluarga, saudara, tetangga yang mungkin memiliki anak-anak sudah mau tamat SMP didorong untuk melanjutkan ke SMA maupun SMK. Tapi aku ora duwe duit, Pak, kepriwe carane? Mungkin kan begitu ya. Maka cobalah didorong warga-warga yang barangkali memiliki ya keterbatasan ekonomi ya, mereka pasti didorong untuk didaftarkan agar masuk ke DTKS, daftar terpadu kesejahteraan sosial ke desa. Dan nanti insya Allah nanti ketika itu akan mendapatkan salah satu fasilitas backup dari negara, baik dari Kartu Indonesia Sehat maupun Kartu Indonesia Pintar ya. Dan beberapa mereka-mereka yang memiliki keterampilan lebih, prestasi lebih ya, baik di bidang pengetahuan maupun di bidang yang lain, misalnya olahraga, seni, organisasi, itu juga akan lebih memudahkan untuk bisa diterima dengan mudah, dan juga barangkali akan mendapatkan beasiswa ya. Kalau dari SMA SMK biasanya ada program beasiswa ya, ke ini bidik misi misalnya gitu kan, banyak seperti itu. Nah, isu hari ini ketika seringkali ya, kemarin saya mendapati masukan dari Kecamatan Somagede. Ada nggak Somagede? Oh, ini lakone ini Somagede ya. Sarjana kimia mana sarjana kimia ini ya. Somagede katanya tidak ada SMA dan SMK negeri ya, katanya gitu ya. Oh, ada? Oh, nggak ada kan? Nah, iya, kemarin juga seperti itu. Nah, ini mungkin nanti akan kita upayakan, kita usulkan, tapi syaratnya ya harus disediakan lahan. Karena basis pendaftaran hari ini itu kan pertama berdasarkan domisili, ya kan, jarak. Maka sekolah-sekolah negeri itu di dalam menerima anak didiknya ya, 33% itu diambil dari domisili. Sing omahe cedek, sing omahe perak itu ambil 33% ya. Kemudian jalur kedua, jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu jalur prestasi. Jadi tadi yang punya prestasi di bidang akademik dan non akademik. Akademik itu kalau anak kita punya prestasi ikut lomba sains, lomba apa gitu ya. Yang non akademik mungkin juara tari, juara maraton, juara sepak bola, juara nyanyi, juara renang, juara apa, itu bisa pakai jalur itu ya. Jadi ada jalur-jalur yang memang ya karena tidak mampu ya, itu masuknya afirmasi ya. Kemudian ada jalur mutasi dan jalur-jalur yang lain. Yang ini biasanya mendapatkan perhatian dan kepanikan buat masyarakat ketika daftar ya. Ternyata jumlah yang mendaftar dari 33% itu atau bisa lebih ya, itu menyebabkan jaraknya semakin pendek, semakin sedikit ya. Kasus ya, sekretaris DPD Pak Sigit itu rumahnya Karangsalam Kidul, sama sedesa dengan saya, sekretaris ya. Di SMA di Karangsalam Kidul ada SMA Negeri 3 yang itu sekolah prestasi baik akademik maupun olahraga. Kalau Bapak Ibu putranya punya anak yang mungkin punya prestasi di bidang olahraga, daftarkan SMA 3, di sana bisa dikembangkan. Nah, jaraknya rumahnya Pak Sigit dengan sekolah itu 1 kilo lebih. 1 kilo lebih. Nah, putra pertamanya didaftarkan, ternyata terlempar meskipun satu desa. Karena jaraknya ya, dihitung-hitung dengan yang lain itu ternyata kuotanya nggak masuk. Padahal satu desa itu.
apalagi desa yang lain. Nah, maka ini biasanya menjadi pertanyaan-pertanyaan ya, dan saya hadir pada malam hari ini untuk mengajak Bapak Ibu semuanya berdiskusi tentang ini semuanya. Tapi saya ingin menegaskan kembali ya, pendidikan memang tidak mesti formal ya. Bapak Ibu putranya boleh saja tidak harus di negeri, bisa di swasta, bisa di pondok pesantren ya. Tapi pendidikan bisa dimulai dari rumah kita, dari diri kita ya. Pendidikan bukan menjadi tanggung jawab utama pemerintah, tapi pendidikan menjadi tanggung jawab kita semuanya. Maka ajari anak-anak kita tentang akhlak, budi pekerti, rasa ingin tahu, menghormati, kejujuran, integritas, sehingga ketika kita mengajari anak-anak kita di rumah dengan pendidikan-pendidikan yang baik, kita dorong anak-anak kita di luar secara akademis diberikan keterampilan-keterampilan, pengetahuan-pengetahuan. Saya pikir akan menjadi sebuah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat di dalam rangka memajukan pendidikan. Nah, ini sebagai pengantar Bapak Ibu ya, diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Tentu saya sangat berharap ada masukan, ada wawasan, ada harapan-harapan yang bisa disampaikan kepada saya selaku wakil panjenengan semuanya. Khususnya kita akan mendiskusikan tentang masalah pendidikan yang penting dan sering menjadi problematika di tengah-tengah masyarakat kita. Sekali lagi, bulan Mei, bulan Juni ini menjadi bulan yang cukup krusial, bulan yang menakutkan, bulan yang mengkhawatirkan, bulan yang mungkin deg-degan buat orang tua ya Pak Budiman ya. Kalau sudah selesai gitu kan, biasanya ya mereka berharap, kenapa sih kepengen nyekolahkannya di negeri? Alasannya apa? Murah, gratis ya. Sementara kalau di swasta itu menjadi alternatif kedua karena barangkali tidak diterima di negeri gitu ya. Tapi kita bersama berharap bahwa pendidikan yang ada di sekeliling kita ya, ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Dan sekali lagi saya sangat berharap agar kita semuanya memberikan pendidikan yang cukup memadai buat anak cucu kita, dan ini menjadi harapan kita semuanya. Dan tentu kita berharap bahwa kita nanti yang sudah dipercaya oleh Bapak Ibu semua untuk mengelola bangsa dan negara ini, kita nanti akan mengelola dengan sebaik-baiknya dan mendorong sebagaimana di Undang-Undang Pendidikan bahwa anggaran APBN, anggaran APBD baik provinsi maupun kabupaten itu minimal 20% dialokasikan untuk pendidikan ya. Nah, ini semoga nanti saya mendapatkan banyak masukan dari Bapak Ibu semua terkait dengan penerimaan siswa baru ya di 2025-2026 ini, yang nanti barangkali akan menjadi bahan kita untuk membuat regulasi, bahan kita untuk melakukan pengawasan, dan bahan kita nanti untuk melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Itu saja sebagai pengantar. Saya sangat berharap ada feedback, ada masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan masalah pendidikan ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan adalah pilar bangsa. Dari rahimnya lahir generasi penerus. Dari tangannya tercipta karya-karya luar biasa. Perempuan Indonesia telah membuktikan diri mampu berkontribusi dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga politik. Mereka adalah inspirasi bagi kita semua. Di momen yang istimewa ini, mari kita berikan dukungan kepada seluruh perempuan Indonesia. Mari kita hargai karya dan kontribusi mereka, serta berikan ruang bagi mereka untuk terus berkembang. Perempuan berdaya, Indonesia berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukan hanya tentang angka dan huruf.
tapi juga tentang membangun karakter, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan membuka cakrawala pengetahuan. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang atau kondisi ekonomi. Mari kita wujudkan pendidikan yang merata, yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Mari kita jadikan setiap tempat sebagai sumber ilmu dan inspirasi. Pendidikan untuk semua, Indonesia maju mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus yang meriah untuk Pak Arif. Ya, kurang meriah Pak Bu. Ya, terima kasih. Baik, demikian pengantar dari Pak Arif tentang pendidikan. Betul. Ini menurut saya lagi Pak Arif. Berarti kalau masalah pendidikan ini dengan fraksinya Pak Arif pasti dengan fraksinya Pak Arif urusan pendidikan nih Pak. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Kalau ada saran, kritik, pertanyaan, boleh di luar tema apa dikhususkan untuk pendidikan saja? Utamanya pendidikan, di luar ya, utamanya tentang pendidikan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, sebutkan nama dan asalnya, kemudian pertanyaannya apa? Ini untuk di pendidikan kemudian dan apa yang SPP itu di mana itu bisa SPP? SPP yang diberikan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dan nanti orang-orang yang merasa tidak mampu menyumbang yang tidak ada Jakarta di karena kita tidak ada dari negara kaya Pak. Terima kasih atas mungkin Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Demikian pertanyaan dari Pak Bagio, Pak, dari Kejauhan. Tadi tentang ini bagaimana jika SPP itu dihapuskan atau ditiadakan gitu. Baik, jadi memang kalau kita mau jujur ya, memang pendidikan ini ya investasinya mahal. Dan kita jujur juga bahwa ketika negara didirikan tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, warganya, kita yang diberikan amanah untuk mengelola negara ini kadang-kadang juga ikut prihatin begitu ya, melihat bagaimana ini gitu. Tapi ketika rakyat terus banyak ngomong, berbicara, melakukan pengawasan juga, tentu ini akan menjadi sebuah perhatian. Dan harapan Pak Bagio saya yakin juga menjadi harapan seluruh warga masyarakat Indonesia, Jawa Tengah dan Banyumas ya. Pokoknya bisa apa gratis begitu gitu. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah gratis, nikah juga digratisin begitu ya. Kalau gratis-gratis kan enak begitu ya. Terus suruh apa warganya begitu. Tapi negara-negara maju memang memberikan perhatian lebih terhadap masalah-masalah ini. Ya. Jadi ketika pendidikan itu disupport ya, dan kemudian tidak ada diskriminasi kaya miskin, kabeh warga itu mendapatkan pendidikan yang sama. Minimal kalau hari ini kan pendidikan dasar sudah ditingkat sampai SMP ya. Katanya gratis meskipun banyak sumbangan-sumbangan. Ramai di tengah-tengah kita tentang masalah study tour, apalagi perpisahan ya kan, kayak wisuda begitu kan. Ini yang memberatkan warga masyarakat. Itu diskusi-diskusi kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dikomunikasikan dengan komite. Komite itu kan perwakilan ya. Meskipun juga komite itu kadang-kadang juga menjadi kepanjangan tangan kepentingan sekolah gitu kan. Sehingga rakyat kecil, rakyat yang tidak biasa ngomong, rakyat yang mungkin tidak berani memperjuangkan harapan-harapan kayak Pak Bagio itu ketika disampaikan tentang kebijakan-kebijakan yang memiliki implikasi tentang masalah uang ya, mereka nggak berani, nggak bisa menyampaikan. Kalau menyampaikan ya terjadi diskusi, rata-rata argumentasinya lemah ya.
Tapi kita mungkin perlu belajar dari beberapa provinsi. Memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang APBD, anggaran pendapatan belanja daerahnya, memang dialokasikan untuk itu semuanya. Maka harapan Pak Bagio dan harapan masyarakat ini nanti akan kita sampaikan, kita akan komunikasikan, mungkin kita akan perjuangkan, dan kita akan hitung janjane sing sekolah SMA, SMK ya di Jawa Tengah itu ada berapa. Mungkin nggak kalau kita gratiskan semuanya. Itu kan harus ada hitung-hitungannya. Duitnya ada Pak? Tidak, kan seperti itu. Karena urusan kita tidak hanya pendidikan saja, tetapi ini tentu akan menjadi sebuah masukan yang cukup positif ya. Kalau tadi berbicara pendidikan kita dorong, saya yakin lompatan-lompatan dan problem-problem yang lain nanti akan terselesaikan. Saya punya cerita ya dari teman saya yang ibunya guru SD. Saya juga ibunya guru SD gitu ya. Ibunya teman saya ini ketika ngajar di sebuah desa ya, dan melihat karena mungkin banyak keterbatasan fasilitas, anaknya ini, anak-anak didiknya itu disadari tidak memiliki kecerdasan akademis ya. Tapi sang guru ini melihat ada sisi-sisi lebih, karena di desa ya jalan kaki macam-macam, fisiknya kuat, fisiknya bagus, maka anak itu dilatih untuk menjadi pelari begitu, menjadi pelari ya. Modalnya apa sih? Tenaga saja gitu. Ketika didorong menjadi pelari beneran begitu ya, dan diikutkan lomba, maka dia menjadi juara. Bisa hidup nggak dari pelari itu? Bisa ya. Dan banyak anak juga ya yang mungkin saat kecil, saat SMP, SMA mungkin tidak memiliki prestasi akademis, tapi dia mungkin memiliki kecenderungan kesenangan hobi ya. Contohnya nyukur saja lah begitu. Nyukur tahu ya? Cukur tahu kan? Iya. Masa ya orang tidak bisa hidup dari cukur? Kayak anak saya ini ya, yang botot saya anaknya, istri saya anaknya 4 gitu ya. Laki semua. Yang terakhir ini bisa nulis dan baca itu kelas 4 SD. Kalau suruh belajar susah gitu. Ya, kalau di ranking mungkin 3 besar dari belakang gitu. Ya. Kalau ngambil rapot, istri saya pasti nyuruh saya gitu. Abi yang ngambil, oh siap, ambil gitu. Tak ambil, ngobrol saja dengan gurunya. Saya nggak minder begitu, anak saya itu 3 dari belakang. Tapi anak saya sudah punya kecenderungan senang sama hewan begitu kan. Saya mulai amati gitu kan, wah ini anak saya kayaknya mungkin gitu ya, kecenderungannya di peternakan kayaknya gitu. Saya berpikir sama istri saya ngobrol gitu ya, besok tak sekolahin di fakultas pertanian apa peternakan saja Pak ya. Kan nggak harus di yang mentereng-mentereng insinyur dokter gitu kan, nggak harus kan. Nggak harus begitu ya. Jadi kadang-kadang kita terjebak dengan situasi kondisi yang mendorong kita menuntut anak-anak kita itu harus pinter di bidang ini, bidang itu. Syukur iya, tapi kalaupun tidak, ya nggak usah kecewa. Ada bidang-bidang lain yang mungkin bisa kita dorong agar anak-anak kita memiliki life skill. Tadi misalnya nyukur, ya kan? Nyukur misalnya tadi mungkin kecenderungannya di ternak-ternak kan banyak, ada itik, ada ayam, ada kerbau, ada kambing ya. Hari ini orang yang bisa ngelola peternakan dengan baik ya, cuannya gede banget ini ya, cuannya gede banget. Kayak Mas Dedi gitu ya, Dedi Jaya Farm gitu kan, peternakan kambingnya kan 3.500, sapinya 600 begitu. Dia lulusan Amikom, tapi malah lari ke peternakan. Nggak punya kan basicnya. Ngelola 3.500 kambing, ngaritnya gimana coba? Nggak ngarit, yang ngelola cuma 4 orang. Hebat nggak? Hebat. Duitnya banyak nggak kira-kira? Banyak. Dari kambing itu muncul turunan-turunan bisnisnya itu. Catering, akikohnya ada 9 dia. Ya. Jadi ini yang kemudian menjadi luar biasa, bahwa Idul Kurban itu bukan hanya sekedar momentum spiritual, tapi juga momentum untuk kebangkitan ekonomi.
Ya, jadi perspektif Idul Kurban itu luar biasa dan kita ya jarang sekali memiliki perhatian terhadap masalah itu, padahal tiap tahun itu selalu ya dibutuhkan. Maka kita bukalah wawasan kita, bukalah cakrawala berpikir kita bahwa pendidikan itu ya ilmu yang bermanfaat itu kan sedekah jariyah. Diajari nyukur, diajari beternak, bertani dan seterusnya itu, sehingga anak kita begitu gede sudah bisa mandiri, bisa memenuhi kebutuhan sendiri, mensejahterakan diri sendiri, syukur-syukur mensejahterakan keluarga dan mensejahterakan orang lain. Maka nggak usah minder ya Bu ya. Jadi ketika anak kita takdirnya harus sekolah di sini, udahlah kita sekolahin, kita doain, kita upayakan dan kita perhatikan ya. Kalau kemarin sama ya, ada teman saya di DPRD kabupaten yang tidak jadi ya. Kemarin saya tanya, kamu apa kegiatannya? Menyelesaikan anaknya gitu. Anaknya ini dikasih ternak ayam petelur gitu ya. Dia nyoba 200 dulu, suruh fokus bener apa enggak. Ketika 200 itu kemudian bisa dikelola dengan baik, kemarin telepon saya, Mas Sida ora arep tilik gone nyong nggih, aku mulai dengan 5.000. Tapi dari 200 dulu anaknya dikenalin memiliki kecenderungan serius apa enggak ya. Jadi anaknya itu dituntaskan dengan cara tadi dilatih ngelola 200, ketika bisa jadi dia yakin ngobrol dari sana baru dia mulai dari yang 5.000. Ini contoh ya, contoh. Jadi pendidikan itu ya cakupannya luas, tidak hanya akademis begitu ya, tidak hanya akademis. Maka kalau ada SMK pertanian, masih ada ya di Kalibagor ya, SMK pertanian ada ya? SMK pertanian ada kan? Kalibagor ya, SMK pertanian, SMKI gitu kan, sekolah menengah karawitan ya, karawitan, kemudian juga sekolah-sekolah yang lain berbasis skill gitu ya, misalnya renang lah ya, renang, lari atau apa terserah lah. Yang penting nanti anak itu memiliki kualifikasi dan prestasi yang dari sana dia bisa menata masa depan, gitu Bu Yuli ya. Jadi sabar, optimis, disemangati ya. Anak saya juga jarang di sekolah negeri, anak saya di swasta semua. Di SDIT gitu ya, di MI gitu ya, anak saya nomor 1, 2 di MI ya, SMP di Ihsanul Fikri gitu kan. Ya, kuliahnya di UMP, ada yang di Unsud begitu kan. Sekarang SD juga SD Al Isa dekat saya. Besok SMP-nya SMP Harapan Bunda gitu kan. Kemudian SMA-nya nggak tahu gitu ya. Kalau ada SMK pertanian apa ya barangkali mau saya dorong ke sana. Jadi disesuaikan saja lah gitu. Begitu Pak Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan adalah pilar bangsa. Dari rahimnya lahir generasi penerus. Dari tangannya tercipta karya-karya luar biasa. Perempuan Indonesia telah membuktikan diri mampu berkontribusi dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga politik. Mereka adalah inspirasi bagi kita semua. Di momen yang istimewa ini, mari kita berikan dukungan kepada seluruh perempuan Indonesia. Mari kita hargai karya dan kontribusi mereka, serta berikan ruang bagi mereka untuk terus berkembang. Perempuan berdaya, Indonesia berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukan hanya tentang angka dan huruf, tapi juga tentang membangun karakter, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan membuka cakrawala pengetahuan. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang atau kondisi ekonomi. Mari kita wujudkan pendidikan yang merata,
yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Mari kita jadikan setiap tempat sebagai sumber ilmu dan inspirasi. Pendidikan untuk semua, Indonesia maju mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan adalah pilar bangsa. Dari rahimnya lahir generasi penerus. Dari tangannya tercipta karya-karya luar biasa. Perempuan Indonesia telah membuktikan diri mampu berkontribusi dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga politik. Mereka adalah inspirasi bagi kita semua. Di momen yang istimewa ini, mari kita berikan dukungan kepada seluruh perempuan Indonesia. Mari kita hargai karya dan kontribusi mereka, serta berikan ruang bagi mereka untuk terus berkembang. Perempuan berdaya, Indonesia berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukan hanya tentang angka dan huruf, tapi juga tentang membangun karakter, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan membuka cakrawala pengetahuan. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang atau kondisi ekonomi. Mari kita wujudkan pendidikan yang merata, yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Mari kita jadikan setiap tempat sebagai sumber ilmu dan inspirasi. Pendidikan untuk semua, Indonesia maju mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan adalah pilar bangsa. Dari rahimnya lahir generasi penerus. Dari tangannya tercipta karya-karya luar biasa. Perempuan Indonesia telah membuktikan diri mampu berkontribusi dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga politik. Mereka adalah inspirasi bagi kita semua. Di momen yang istimewa ini, mari kita berikan dukungan kepada seluruh perempuan Indonesia. Mari kita hargai karya dan kontribusi mereka, serta berikan ruang bagi mereka untuk terus berkembang. Perempuan berdaya, Indonesia berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukan hanya tentang angka dan huruf, tapi juga tentang membangun karakter, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan membuka cakrawala pengetahuan. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang atau kondisi ekonomi. Mari kita wujudkan pendidikan yang merata, yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Mari kita jadikan setiap tempat sebagai sumber ilmu dan inspirasi. Pendidikan untuk semua, Indonesia maju mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan adalah pilar bangsa. Dari rahimnya lahir generasi penerus. Dari tangannya tercipta karya-karya luar biasa. Perempuan Indonesia telah membuktikan diri mampu berkontribusi dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga politik.
Mereka adalah inspirasi bagi kita semua. Di momen yang istimewa ini, mari kita berikan dukungan kepada seluruh perempuan Indonesia. Mari kita hargai karya dan kontribusi mereka, serta berikan ruang bagi mereka untuk terus berkembang. Perempuan berdaya, Indonesia berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka termin yang kedua. Kita buka lagi dua penanya dari bapak-bapak satu, dari ibu satu. Silakan. Kalau tidak ada, saya boleh izin bertanya, Ustaz. Oh boleh. Ini kaitannya dengan pendidikan non formal, Ustaz. Ini apa di komisinya Pak Ari di DPRD Provinsi Jawa Tengah bisa memfasilitasi Pak untuk pendidikan non formal yang masuk. Yang saya maksudkan adalah pendidikan skill, dan misalkan pelatihan teknisi HP atau pelatihan montir motor gitu, dan ini Pak bisa dialokasikan dana dari dana Provinsi Jawa Tengah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan sehubungan dengan sebentar lagi akan marak pendaftaran di tahun ajaran baru. Ini bagaimana atau alurnya jika kita menemui kejanggalan-kejanggalan pungutan, dan bagaimana cara kita melaporkan agar secara elegan begitu. Terima kasih. Baik. Jadi pendidikan non formal ya, ini tentu bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi. Ya. Kemarin dari kabupaten kita fraksi PKS di Kabupaten Banyumas juga beberapa kali itu Bu Atik membuka pelatihan barista ya. Barista tahu ya? Kopi gitu ya, kopi itu. Jadi dapat alatnya, didatangkan pelatihnya, setelah itu diberikan sedikit alat-alat untuk dia berwirausaha. Ya. Artinya APBD kabupaten, APBD provinsi bisa itu diusulkan sebagai sebuah kegiatan untuk peningkatan skill. Ya. Misalnya pelatihan organik, pelatihan apa itu yang bertani pakai hidroponik gitu ya, pelatihan apalagi ya, pelatihan misalnya digital marketing macam-macam itu bisa. Jadi kita pemerintah daerah baik kabupaten provinsi ya, itu bisa menyelenggarakan di luar kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh dinas. Kalau dinas kan normatif ya, dari dinas provinsi dia kewenangannya di sana memang seperti itu pengelolaannya. Tapi di luar itu ya, pemerintah kabupaten maupun provinsi ini bisa memfasilitasi dari anggaran negara ya untuk kegiatan-kegiatan yang mampu untuk mendorong ya. Tadi apalagi pengentasan kemiskinan. Pelatihan melihara itik misalnya, bebek begitu. Kalau nggak salah dulu di dapil sini ada juga kan, dan dengan CSR BMT ya kalau nggak salah ya. Pernah ya di dapil mana ini? Jomyo Tambak ya, Jomyo Tambak misalnya gitu. CSR bisa gitu kan. Jadi kita berharap basic skillnya itu adalah apa yang diharapkan, apa yang dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat. Aku kepengennya begini, bisa nggak difasilitasi? Kalau memang punya kecenderungan itu boleh, kan? Boleh. Jadi kita justru malah senang kalau kemudian betul-betul warga masyarakat itu memiliki kecenderungan, kejelasan program yang nanti dia sudah punya bayangan begitu ya. Pasca outputnya dari pelatihan-pelatihan itu, dia betul-betul nanti akan menerapkan. Ya, ini. Yang kedua terkait dengan kejanggalan-kejanggalan atau penyalahgunaan wewenang terkait pendaftaran tahun ajaran baru ya, tahun ajaran baru. Ketika mau melaporkan tentu harus disiapkan bukti-buktinya. Tidak sekedar lesan. Pak, saya dengar di situ ada di pendaftaran yang nerimanya itu lewat jalur belakang. Belakang mana? Belakang rumah atau belakang kamar mandi begitu. Kalau hanya katanya tidak ada buktinya, ya kan sulit. Buktinya apa melaporkan itu?
nggak bisa. Maka kalau mau laporkan harus punya bukti, ya bukti. Nah, melaporkannya ke siapa? Ya kalau preventif tadi yang elegan yang itu ya ke dinas terkait, ke dinas pendidikan, ke atasnya. Nah, kalau ke anggota dewan boleh sebagai pengawas, ya sebagai pengawas, ya nanti agar tidak terjadi gitu ya. Terus kalau anggota dewannya yang melanggar gimana? Kan hari ini kan banyak ya warga masyarakat yang kesulitan mendaftar, itu telepon anggota dewan. Pak, kok saya dibantu gitu, anaknya mau sekolah di sana tapi nggak memungkinkan, diterima nggak yang begitu? Coba saya mau tanya, diterima nggak yang begitu? Difasilitasi apa nggak? Fasilitasi ya. Bisa. Kalau mendolimi yang lain gitu, gimana? Wani biro. Oh, wani biro. Bisa. Enggak. Kita kepenginnya ya Kalau yang jangan lain sampai ya. Kalau itu punya negeri mestinya tidak boleh mendolimi hak sesama warga masyarakat. Ya, jangan sampai ya karena memaksakan satu orang akhirnya mendolimi haknya orang lain yang harusnya ini masuk, tapi karena kedekatan intervensi pejabat sehingga orang yang tadinya bisa masuk karena itu jadi tidak masuk. Tetap kalau kita mau melaporkan harus ada bukti-buktinya. Jangan sampai tidak ada bukti kita melaporkan malah membuat kegaduhan. Kalau kemudian dilaporkan balik malah bikin repot, begitu kan? Karena tidak memiliki bukti, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Begitu nggih, ada lagi? Monggo sambil nunggu hujan. Hujannya ditunggu ya. Ditunggu sampai pagi nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Masih ada termin terakhir. 2 penanya lagi. Monggo silakan, ibu-ibu, bapak-bapak. Atau perlu ini mungkin ini ya, perlu dikasih hadiah nih, biar mau bertanya nih. Oke, kalau tidak ada, barangkali kita berikan kesempatan kepada Pak Ari untuk memberikan closing statement. Monggo Pak Ari. Ya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ketika berbicara tentang pendidikan, ini adalah investasi terbesar ya buat masa depan kita, dunia dan akhirat. Saya ingin mengulang kembali bahwa pendidikan dimulai dari rumah kita, dari keluarga kita. Jangan sampai pendidikan ini seolah-olah kita dorong menjadi tanggung jawab negara. Kalau fasilitas iya, tapi kalau pendidikan secara umum adalah menjadi tanggung jawab bagi kita masing-masing. Maka mulailah pendidikan itu dari rumah kita. Yang kedua, kita berharap ya anak-anak kita, cucu kita, keluarga besar kita, suku juga tetangga kita ya itu diupayakanlah minimal pendidikannya SMA atau SMK. Syukur-syukur bisa kuliah. Dan yang namanya pendidikan itu prestasi tidak harus akademik, non akademik juga prestasi. Faktanya banyak di sekeliling kita, mereka-mereka yang mampu bertahan hidup, bahkan mungkin menghidupi orang lain dari jalur bukan akademik, ya, jalur perdagangan. Bahkan dalam hadis itu kan, yang namanya rezeki itu kan 90% dibagi oleh Allah dari jalur perdagangan, bisnis, perniagaan. Yang 1%, 10% ya, 10% itu dari yang lain. Nah, seringkali kita fokusnya yang ke 10% ini. Maka kita berharap warga masyarakat Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Banyumas, di sekitar Banyumas ini untuk ikut memperhatikan, mengawasi proses penerimaan siswa baru di tempat kita masing-masing. Kalau ada kejanggalan, ada yang mungkin tidak sesuai dengan aturan, laporkan kepada dinas terkait atau mungkin ke saya, ke anggota dewan yang barangkali nanti bisa untuk ditindaklanjuti langsung sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya mendolimi orang lain. Itu saja, salam buat keluarga. Saya doakan putra putri cucu kita diberikan anak yang soleh-soleha dan juga diberikan kecerdasan akademik, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan yang lain
yang belum punya putra putri, semoga diberikan putra putri dan bisa ada cara lain dengan cara mungkin mengadopsi atau membiayai anak-anaknya, saudaranya atau yang lain. Itu saja, terima kasih dan semoga pertemuan ini bermanfaat. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan adalah pilar bangsa. Dari rahimnya lahir generasi penerus. Dari tangannya tercipta karya-karya luar biasa. Perempuan Indonesia telah membuktikan diri mampu berkontribusi dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga politik. Mereka adalah inspirasi bagi kita semua. Di momen yang istimewa ini, mari kita berikan dukungan kepada seluruh perempuan Indonesia. Mari kita hargai karya dan kontribusi mereka, serta berikan ruang bagi mereka untuk terus berkembang. Perempuan berdaya, Indonesia berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukan hanya tentang angka dan huruf, tapi juga tentang membangun karakter, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan membuka cakrawala pengetahuan. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang atau kondisi ekonomi. Mari kita wujudkan pendidikan yang merata, yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Mari kita jadikan setiap tempat sebagai sumber ilmu dan inspirasi. Pendidikan untuk semua, Indonesia maju mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan tentang pendidikan di Jawa Tengah yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Setia Adi Nugroho. Beliau adalah, sekali lagi saya sampaikan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi ketika nanti kedepannya panjenengan punya permasalahan di bidang pendidikan, nanti bisa berkonsultasi langsung dengan beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum ditutup acara pada malam hari ini, dari saya selaku pembawa acara, banyak salah, banyak khilaf dari awal sampai akhir, mohon penjelasannya untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng dalu, sugeng kondur lan sugeng pinanggihan malih. Matur nuwun.